Absen di laga Venezia versus Juventus, Jai Itzes tetap telat gabung TC Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers cedera usai lawan Ajax. Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Absen di laga Venezia versus Juventus, Jai Itzes tetap telat gabung TC Timnas Indonesia. Jai Itzes besar kemungkinan telat bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Padahal, sang pemain dipastikan absen pada laga terakhir Liga Italia 2024 hingga 2025 antara Venezia FC versus Juventus. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Senin 26 Mei 2025 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Itzes berencana tetap hadir di tribun untuk mendukung langsung rekan-rekan setimnya. Sang kapten mengatakan kecewa timnya kalah dari Cagliari dengan skor 0-3 pada Giornata 37. Ia berjanji akan mendampingi perjuangan timnya sampai akhir musim. Hasil yang sangat mengecewakan. Sekarang kami punya satu kesempatan terakhir pada hari Minggu, 25 Mei malam WIB. Ungkap Itzes di akun Instagram Jai Itzes, Selasa, 20 Mei 2025. Saya tidak akan bisa bermain, tetapi saya akan mendukung dari tribun. Imbuh bek berusia 24 tahun itu. Itzes masih optimistis Venezia bisa lolos dari zona degradasi, karena dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi, timnya akan bekerja keras sampai titik dari penghabisan. Sekecil apapun perubahannya, itu masih mungkin. Kami tidak pernah berhenti percaya, tandas Itzes. Venezia berada di posisi ke-19 klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan 29 poin. Mereka berselisih 2 angka dengan Lecce yang berada di zona aman, yakni posisi ke-17. Jadi, Venezia wajib menang atas Juventus dan berharap Lecce kalah dari Lazio di Stadion Olimpico pada 26 Mei 2025. Skema itu akan menyelamatkan mereka dari zona degradasi. Sementara, TC Timnas Indonesia akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Itzes dipastikan telat gabung karena paling cepat baru sampai tanah air pada Selasa 27 Mei. Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers cedera usai lawan Ajax. Timnas Indonesia menerima berita kurang menyenangkan dari kamp latihan FC Twente pekan ini. Kabar itu menyangkut kondisi Mees Hilgers. FC Twente harus menelan kekalahan dalam pertandingan terakhir di Liga Belanda, Eredivisie, saat melawan Ajax Amsterdam di Amsterdam Arena pada hari Minggu, 18 Mei 2025. Salah satu gol Ajax tercipta akibat pelanggaran yang dilakukan Mees Hilgers di sisi kanan pertahanan timnya. Jordan Henderson menjadi eksekutor yang melepaskan tembakan langsung ke gawang. Sepakan itu tidak dapat dijangkau oleh kiper Twente. Gol kedua Ajax datang dari Wout Weghorst menjelang akhir pertandingan. Tim tuan rumah pun mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Dalam laga di Amsterdam Arena, Mees Hilgers hanya bermain selama 45 menit sebelum ditarik keluar jelang dimulainya babak kedua. Ia digantikan oleh Alex van Horenbeek. Penampilannya mendapatkan kritik tajam dari Kenneth Perez, seorang pengamat di stasiun televisi Belanda, ESPN. Salah satu momen yang menuai kritik adalah saat ia melakukan pelanggaran pada menit ke-27 yang menyebabkan skema bola mati. Maaf untuk mengatakannya, bodoh, tutur Kenneth Perez kepada ESPN, dilansir dari laman Twente Insite. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain tim nasional Indonesia. Ia berpikir bahwa ia adalah seorang bintang dunia. Lihatlah betapa kuatnya saya. Dia kehilangan setiap bola dari Brian Brobby, ujarnya. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, turut memberikan komentar mengenai performa Mees Hilgers. Menurutnya, bek timnas Indonesia tersebut tidak berada dalam kondisi optimal saat bermain. Ia terlihat bermain dengan menahan rasa sakit di bagian hamstring dan mengalami masalah pada tulang selangkangannya. Hal ini menjadi penyebab penampilan Mees Hilgers kurang maksimal di Johan Cruyff Arena.
Dia juga tidak dalam kondisi sehat dan dia sendiri mengetahuinya, kata Joseph Osting kepada ESPN Nederland. Tetapi dia juga mengalami ketegangan di hamstringnya. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu. Tapi lebih karena selangkangannya yang kaku, tambahnya. Ini jelas menjadi kabar buruk bagi skuad timnas Indonesia, mengingat Mads Hilgers dipanggil untuk memperkuat tim dalam laga melawan Cina dan Jepang. Pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 10 Juni 2025. Media Cina langsung protes ke FIFA setelah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Media Cina menunjukkan kekhawatirannya usai timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar pemain untuk 2 laga penting di bulan Juni 2025. Keputusan ini langsung bikin heboh, terutama media Cina yang menyiratkan dana pesimistis. Salah satu alasannya, karena Cina akan menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini sangat krusial, apalagi untuk Cina yang wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sayangnya, kemenangan atas timnas Indonesia bukan hal yang mudah. Bahkan bisa dibilang nyaris mustahil, terutama melihat komposisi skuad Garuda terbaru. Dalam daftar pemain yang dirilis oleh PSSI, tercatat ada 32 nama, termasuk deretan pemain naturalisasi top seperti Ole Romeni, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Jai Idzes, Nathan Chueon, Tom Haye, Mads Hilgers, hingga Emil Audero. Nama-nama inilah yang langsung bikin media Cina kalang kabut. Media ternama Sohu bahkan secara terang-terangan menyuarakan kekhawatirannya terhadap kekuatan Indonesia. Hari ini, menurut berita resmi Persatuan Sepak Bola Indonesia, daftar latihan tim nasional yang berjumlah 32 orang telah dirilis, termasuk 18 pemain naturalisasi, antara lain Romeni, Haye, Reinders, Kevin Dix, Hilgers, Emil Audero, Marcelino Ferdinand, Kelvin Verdong dan lainnya, tulis Sohu dalam artikelnya. Belum sempat bertanding, media Cina itu langsung menyalahkan regulasi FIFA yang memungkinkan naturalisasi pemain dengan lebih longgar. Menurut mereka, inilah yang membuat timnas Indonesia bisa membentuk skuad-skuad ini. Banyaknya pemain naturalisasi di Indonesia juga disebabkan oleh reformasi FIFA yang telah mengurangi pembatasan. Agar bisa lolos ke Piala Dunia, Persatuan Sepak Bola Indonesia menaturalisasikan pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda, lanjut Sohu. Tak hanya menyuarakan kekesalan, media tersebut juga mengakui keunggulan kualitas pemain Indonesia dibandingkan dengan skuad mereka sendiri. Meski Cina juga punya pemain naturalisasi, jumlahnya tak sebanding dan kualitasnya pun dianggap di bawah timnas Indonesia. Bahkan, dalam nada frustasi, Sohu menyebut timnas Cina kemungkinan besar akan finish di dasar klasemen grup dan tersingkir dari persaingan. Saat ini, tim nasional sepak bola Tiongkok tampaknya kemungkinan besar akan mengakhiri babak 18 besar dengan catatan 5 kekalahan berturut-turut dan akhirnya tersingkir di dasar klasemen dengan 6 poin, tulis mereka. Di sisi lain, timnas Indonesia justru sedang berada di momen terbaiknya. Meski sempat kalah dari Australia, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung bangkit dengan kemenangan atas Bahrain. Permainan yang makin solid, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang padu, serta dukungan penuh supporter, menjadikan laga melawan Cina sebagai peluang emas untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.